Hai, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaan kamu tidak sebaik apa yang kamu inginkan, percayalah, semuanya pasti akan baik kembali. Jangan bersedih, karena sebentar lagi kebahagiaan itu akan datang. Untuk kamu yang di sana, iya kamu yang sedang mendengarkan saya, walaupun kita belum pernah bertemu, semoga dengan adanya video ini, kamu dapat mengerti bahwa hidup kamu sangat istimewa. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk membaca quotes tujuan hidup, atau buku-buku yang dapat mengarahkan mereka pada tujuan hidup masing-masing, yang mungkin selama ini mereka inginkan. Mereka mencoba mencari tahu tentang untuk apa manusia hidup, apa tujuan hidup kita. Mungkin kita bisa mengambil salah satu contoh tujuan hidup pada diri saya. Saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses dalam 3 tahun ke depan. Itu bagus. Hiduplah dengan tujuan yang terarah. Meskipun orang-orang yang memiliki tujuan hidup belum tentu akan merasakan kebahagiaan. Bahkan, kebanyakan merasa tertekan. Namun, setidaknya tujuan hidup akan membuat hidup kita semakin terbakar dengan semangat. Kita perlu ingat bahwa tujuan hidup bukanlah suatu alat untuk membuat kita bahagia. Namun, tujuan hidup adalah sesuatu yang bermanfaat, terhormat, berbelas kasih, dan menjadikan suatu perbedaan. Apakah kita hanya sekedar hidup atau telah menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin? Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan sana-sini. Ditambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu memang hidup itu tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya pun sama merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, terkadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu dan bahkan menghinamu, biarkan saja. Itu karena ada hal spesial dalam diri kamu yang kamu punya tetapi mereka tidak punya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri dan jangan biarkan siapapun menjatuhkan semangatmu. Dalam kehidupan kita memiliki 3 fase, yang dimana kita harus memilih merasakan apa itu cinta, dan kita hidup dengan dikelilingi oleh teman atau sahabat. Bicara soal hidup tidak asing dengan istilah hidup adalah pilihan. Ya benar, hidup akan ditentukan melalui diri sendiri. Ada yang bilang juga bahwa hidup adalah takdir Tuhan. Kita memang menentukan pilihan kita, tapi takdirlah yang akan menentukan pilihannya. Dalam hidup, kita tidak bisa menyalahkan segalanya dalam diri kita. Pilih jalan hidupmu, tapi jangan lupakan akhirmu. Yang artinya, kamu bebas untuk jalan kemanapun yang kamu mau, tapi titik akhir dalam hidupmu adalah mengikhlaskan. Kita hidup itu untuk memilih, seperti menerima atau tidak, iya atau tidak, mau atau tidak mau. Dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Jadi, apapun pilihan kita harus siap terima konsekuensinya. Dan ingat,
Pilihan kita adalah jalan kita untuk kedepannya. Semakin berat sebuah pilihan hidup yang harus kamu ambil, hasilnya juga akan sepadan dengan beratnya risiko yang harus kamu jalani. Kesuksesan yang luar biasa gak akan datang melalui pilihan yang sederhana dan minim risiko. Saat kita menentukan sesuatu, gak cuma logika yang harus bekerja, tapi hatimu juga. Jangan pernah melupakan salah satunya, karena keduanya akan bersinergi untuk menuntunmu pada pilihan yang terbaik. Jangan cuma pilih pada salah satunya, namun cobalah untuk mendengarkan keduanya. Cinta. Mengartikan definisi cinta yang berlebihan itu membuat kamu ikut berlebihan saat menyukai seseorang. Misal, karena menganggap cinta adalah pengorbanan, kamu rela memberi apapun yang kamu punya. Kamu pikir itu wajar, karena selama ini media mengajarkan kalau ingin cinta diterima, maka kamu harus berkorban dengan menuruti semua kemauan gebetan. Begitu pula kalau kamu menganggap cinta adalah apa yang dirasakan hati. Ketika dada berdegup kencang saat bertemu seseorang, kamu merasa itu tanda bahwa dia adalah jodoh kamu. Hasilnya, kamu jadi baperan dan capek sendiri karena ekspektasi kamu yang terlalu tinggi, dan pada akhirnya kamu menilai diri kamu bahwa kamu adalah orang yang paling tersakiti. Cinta itu anugerah terindah yang Tuhan kasih melalui rasa. Rasa yang gak pernah berakhir. Cinta itu dua otak jadi satu pikiran, 4 mata menjadi satu tatapan, 4 tangan menjadi satu genggaman, 4 kaki menjadi satu tujuan, dan 2 hati menjadi satu komitmen. Saya sederhanakannya begini. Cinta itu jika 2 orang saling menyukai, maka mereka akan sama-sama berusaha untuk semakin mendekat. Bila usaha tersebut dilakukan terus-menerus, perasaan suka itu akan berkembang menjadi cinta. Sebaliknya, bila hanya satu orang yang berusaha, sementara satunya lagi tidak, maka perasaan itu tidak akan tumbuh menjadi cinta. Dan yang terakhir adalah pertemanan dan persahabatan. Pertemanan dan persahabatan adalah 2 hal yang hampir mirip, tapi nyatanya berbeda. Ada yang bilang kalau teman itu adalah orang yang datang di saat kamu senang saja, dan sahabat adalah orang yang selalu ada di sisi kamu, meskipun orang lain menganggap kamu seperti angin lalu. Cari teman itu gampang, tapi gampang juga hilangnya. Kalau cari sahabat yang benar-benar mau terima kamu itu susah. Makanya, mereka juga punya alasan yang kuat untuk terus bertahan dengan sahabatnya sendiri. Jadi bahwa pertemanan adalah sekadar hal nyaman yang bisa dirasakan atau didapatkan oleh semua orang secara umum. Tapi kalau sahabat, lebih dari sekadar rasa nyaman, dan merasa kalau sahabat itu seperti keluarga, di mana rasa nyaman itu lebih bisa bertahan lama. Karena udah ada rasa percaya, saling sayang, dan saling peduli. Pertemanan dengan persahabatan itu tidak beda jauh, karena gak ada takarannya. Kalau dilihat-lihat sih, gak semua teman bisa jadi sahabat yang benar-benar bisa saling mengerti. Waktu kamu lagi butuh tempat cerita, teman mungkin hanya menanggapimu dengan saran yang biasa banget dan standar, seperti, "Oh gitu, sabar ya." Padahal kamu juga tahu kalau kamu harus sabar.
Yang kamu butuhkan adalah solusi yang lebih dari sabar. Nah, kalau sahabat, kamu bisa cerita panjang lebar, sampai berbusa-busa pasti gak bakalan rugi, dan dapat solusi dari sekedar sabar. Mereka juga gak segan ikut membantu dan ikut repot tanpa kamu minta pertolongannya. Malahan, mereka yang menawarkan diri. Sahabat gak bakalan rela dan tega melihat kamu kesulitan, dan ikut senang untuk kamu juga senang. Perjalanan hidup seseorang tak selamanya menyenangkan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita merasa terpuruk, hancur dan tak berharga. Seorang sahabat akan bisa merasakan keadaan yang sedang kita hadapi, dan mereka akan hadir untuk menghibur dan saling menguatkan. Teman, mereka biasanya hanya ada ketika keadaan kita sedang di puncak kejayaan, atau kita sedang baik-baik saja. Misalnya ketika akhir bulan, kita hangout bersama, nonton bersama, atau ketika melakukan perjalanan ke suatu tempat bersama. Tak bisa disalahkan juga, karena kadang kita sendiri yang juga membatasi untuk tidak menjadikan mereka sahabat, karena tentunya ada alasan. Hidup adalah serangkaian perubahan yang alami dan spontan. Jangan tolak mereka karena itu hanya membuat penyesalan dan duka. Biarkan realita menjadi realita. Biarkan sesuatu mengalir dengan alami kemanapun mereka suka. Membiarkan sesuatu hal mengalir secara alami, sama seperti halnya kamu menerima kenyataan hidup yang kamu hadapi, tanpa harus menyangkalnya. Setiap masalah pasti akan mendewasakan kamu. Kamu tidak perlu marah dan menolak hal-hal yang terjadi pada diri kamu, sekalipun hal itu sangat menyakitkan bagi kamu. Di balik setiap peristiwa, ada hal-hal baru yang bisa kamu mengerti. Ketika kamu sudah bisa merelakan kenyataan sebagai sebuah kenyataan, bukan lagi sebagai mimpi. Hal yang penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa sepenuh hati, bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, dan cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan itu akan selalu bersamamu. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidup kamu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him.